Ruang meeting era siang itu penuh dengan papan moodboard, sketsa, dan kain sampel. Rania sedang menjelaskan ide siluet barunya kepada tim, tangannya lincah menempelkan potongan kain ke papan. Matteo duduk agak jauh, namun tatapannya tak pernah lepas darinya. Sesekali ia mencatat sesuatu, tapi lebih sering memperhatikan ekspresi wajah Rania. Setelah rapat bubar, sebagian tim keluar lebih dulu. Hanya Matteo yang tetap duduk, menunggu. Rania yang sedang membereskan sketsa akhirnya sadar, ia tersenyum sopan. Kenapa tidak ikut keluar? Biasanya Anda yang paling duluan selesai. Matteo tersenyum samar. Kadang, ada hal-hal yang lebih menarik daripada sekadar bergegas pulang. Rania terkekeh kecil, mengira itu hanya basa-basi. Anda memang orang Perancis yang penuh metafora, ya. Matteo tidak langsung menimpali. Ia mencondongkan tubuh sedikit ke depan, suara rendahnya terdengar lebih personal. Boleh aku bertanya sesuatu, Rania? Rania berhenti merapikan kertas, menoleh. Tentu. Apa itu? Matteo menatapnya lekat. Apakah kau menyukai hadiah yang kuberikan waktu itu? Rania sempat tertegun, lalu senyum ramah menghias wajahnya. Sangat menyukainya. Bunga itu indah sekali, dan boneka domba itu, aneh ya, rasanya seperti sesuatu yang sudah pernah kumiliki. Kalimatnya terhenti. Ada raut ragu yang muncul di wajahnya, seperti sedang menimbang sesuatu. Matteo menangkap ekspresi itu, alisnya terangkat sedikit. Apa maksudmu? Rania menggenggam ujung map sketsanya lebih erat. Suaranya menurun, nyaris seperti bicara pada diri sendiri. Entahlah, setiap kali aku menyentuh boneka itu, aku seperti melihat kelebatan bayangan. Seorang anak kecil laki-laki, wajahnya samar. Dia memanggilku, aku rasa. Tapi, ia buru-buru berhenti, menyadari dirinya sudah terlalu banyak bicara. Ia tersenyum kaku, mencoba menutupinya. Ah, lupakan saja. Hanya perasaan aneh. Aku tidak seharusnya oversharing begitu, apalagi pada Anda yang belum terlalu lama saya kenal. Matteo terdiam beberapa detik. Senyumnya tipis, nyaris tak terbaca, tapi di balik matanya ada sesuatu yang bergerak, kejutan, dan harapan yang ia sembunyikan rapat. Aku tidak keberatan, Rania, ucapnya pelan. Kadang, perasaan aneh justru lebih jujur daripada logika. Mungkin saja kau pernah punya boneka domba waktu kecil, tambah Matteo, nadanya ringan, seolah hanya bercanda. Rania menatapnya sebentar, lalu tersenyum samar. Aku tidak yakin. Aku bahkan hampir tidak ingat apa yang terjadi di masa kecilku. Semuanya terasa kabur. Matteo mengangguk pelan, menahan ekspresi agar tetap netral meski hatinya sedikit bergejolak. Memori masa kecil memang sering seperti itu. Aku pun hanya ingat potongan-potongan. Kadang hal sepele, seperti aroma roti panggang atau mainan kecil, bisa memunculkan bayangan samar. Rania terdiam sesaat, seakan menimbang. Benar juga. Tapi aku tidak pernah yakin apakah itu ingatan nyata, atau hanya imajinasi yang terbentuk dari cerita orang lain. Matteo tersenyum lembut, seakan ingin membuatnya merasa aman. Tidak apa-apa. Bahkan jika itu hanya imajinasi, biasanya ada akar kebenaran di baliknya. Ia menatap sekilas boneka domba kecil di pojok meja yang memang dibawa Rania ke kantor untuk hiasan. Si domba itu, mungkin sedang berusaha membangunkan memori yang tertidur. Rania terkekeh, meski matanya terlihat sedikit gelisah. Kau benar-benar pandai merangkai kata, Tuan Prancis. Sampai-sampai aku hampir menganggap boneka ini punya nyawa. Matteo tertawa kecil, menunduk. Lalu, dengan nada santai, ia menyambung. Kalau kau boleh menebak, anak kecil yang kau lihat itu, dia seperti apa? Rania terdiam. Matanya menunduk ke sketsa di meja, jari-jarinya menyentuh ujung pensil. Aku tidak tahu. Wajahnya samar. Tapi, aku ingat matanya. Coklat terang, seperti bercahaya. Jantung Matteo berdegup kencang, tapi ia menahan napas agar tetap tenang. Matanya yang juga berwarna coklat terang nyaris berkilat terkena cahaya lampu ruangan. Ia tidak menimpali dengan buru-buru, hanya tersenyum tipis sambil menyandarkan tubuh. Menarik sekali, ucapnya pelan. Mungkin suatu hari, bayangan itu akan lebih jelas. Kau hanya perlu memberinya waktu.
Rania mengangguk, masih dengan senyum sopan, lalu segera mengalihkan topik. Sudahlah, kita terlalu serius membahas hal-hal aneh. Bagaimana kalau kita keluar? Kupikir tim lain pasti menunggu kita di kafe bawah. Matteo berdiri, lalu melangkah ke sisi meja Rania. Tanpa banyak kata, ia meraih box besar berisi tumpukan berkas dan sketsa yang tadi Rania rapikan. Biar ku bantu. Terlalu banyak kalau kau bawa sendiri, katanya ringan. Rania hendak menolak, tapi melihat Matteo sudah mengangkatnya dengan mudah, ia hanya tersenyum kecil. Terima kasih, Tuan Lauren. Saat berjalan menuju pintu, Matteo melirik isi box itu. Di antara map, sketsa, dan gulungan kertas, matanya menangkap sebuah kotak kecil berwarna hitam dengan pita tipis di atasnya. Kotak itu tampak rapi, jelas bukan bagian dari perlengkapan kerja. Gumam Matteo pelan, nadanya seperti sekadar iseng. Sepertinya ada sesuatu yang bukan untuk rapat di sini. Ia menoleh pada Rania dengan senyum samar. Kau mendapatkan hadiah dari seseorang? Langkah Rania terhenti sepersekian detik. Senyum tetap ia pertahankan, tapi ada kilatan canggung di matanya. Itu, bukan hadiah dari siapa-siapa, jawabnya singkat. Lebih tepatnya, barang lama yang baru kembali padaku. Matteo menaikkan alis, pura-pura penasaran tapi suaranya tetap santai. Barang lama? Rania mengangguk cepat, lalu menyelipkan kotak kecil itu dari box ke dalam tasnya. Gerakannya lembut, hati-hati, seolah benda itu terlalu berharga untuk dibiarkan terlihat lama-lama. Ya, sangat penting. Peninggalan ibuku. Matteo menatapnya beberapa detik lebih lama, mencoba membaca lapisan emosi yang disembunyikan Rania. Tapi ia tidak bertanya lebih jauh. Ia hanya tersenyum tipis, menunduk sedikit seperti menghormati rahasia itu. Tentu saja. Setiap orang punya sesuatu yang ingin dijaga hanya untuk dirinya. Hari itu akhir pekan, jalanan menuju pusat kota cukup ramai. Rania memutuskan mampir ke salah satu mall terbesar dan paling mewah di kota sebelum menjenguk adiknya, Reza, di boarding school. Ia ingin membawakan banyak hal, buku, alat tulis, susu, cemilan, bahkan beberapa kebutuhan sehari-hari. Ia tahu Reza pasti akan senang berbagi dengan teman-temannya di asrama. Bra, mungkin aku akan lama di dalam, kamu bisa tunggu aku di cafe seberang, selesai belanja. Aku akan menghubungimu. Ibra mengangguk dan meninggalkan arena supermarket. Begitu masuk ke supermarket megah itu, Rania menarik troli besar dan mulai berkeliling lorong demi lorong. Tangan mungilnya sibuk mengambil satu persatu barang, hingga akhirnya tumpukan belanjaannya hampir meluap dari troli. Namun, langkahnya terhenti saat sebuah suara nyaring terdengar. Loh, aku nggak salah lihat? Mbak Rania yang kampungan itu bisa juga masuk mall segede ini, suara sinis itu berasal dari Devi. Rania menoleh. Di samping Devi, berdiri Nyonya Ratmi, yang langsung melipat tangan di dada dengan wajah mengejek. Astaga, aku pikir kamu paling banter cuma berani ke pasar tradisional. Ternyata sekarang bisa juga belanja di sini. Ratmi mendengus, lalu matanya menyapu troli Rania. Belanjaannya banyak sekali. Jangan-jangan ini pesanan majikanmu, ya? Orang kismin sepertimu mana mampu belanja sebanyak itu dan di tempat mewah seperti ini, ya kan? Devi langsung menyambung dengan tawa kecil. Iya, Bu. Mbak Rania ini kan hidupnya susah. Kasihan banget. Pasti diminta majikan belanja macam-macam. Aduh, Mbak Rania, berat banget ya nasibmu sekarang. Hati Rania mencelos, tapi wajahnya tetap tenang. Ia hanya tersenyum tipis, menunduk sopan tanpa membalas hinaan mereka. Ia tahu percuma saja beradu kata dengan orang yang haus merendahkan. Setelah selesai membayar, Rania menunggu di area pick-up mall. Tangannya memeluk tas belanjaan, sementara kotak-kotak besar diletakkan di troli dorong. Devi dan Ratmi juga selesai belanja tak lama kemudian, berdiri tak jauh darinya. Bu, lihat deh. Devi tiba-tiba menunjuk ke arah jalan. Matanya berbinar-binar. Itu kan mobilnya Mas Ibra. Ya ampun, jangan-jangan dia datang jemput kita, Bu? Ratmi ikut melirik, wajahnya mendadak berbunga. Iya, benar. Untung sekali. Gak usah repot-repot cari taksi kalau suamimu jemput. Namun, kebahagiaan itu langsung pupus seketika. Dari mobil mewah itu, Ibra turun dengan cepat,
dan bukan menuju Ratmi ataupun Devi. Ia justru bergegas ke arah Rania. "Maaf terlambat," ucap Ibra sambil tersenyum hangat. Ia langsung mengambil alih belanjaan Rania, mengangkat kotak-kotak berat itu dengan mudah. "Biar saya saja yang bawa." "Mbak Rania, masuk aja ke mobil." Rania sempat tertegun, lalu mengangguk pelan. "Terima kasih, Bra." Pemandangan itu membuat wajah Devi seketika merah padam. Ia melangkah maju, suaranya meninggi. "Mas, kok malah bantuin Mbak Rania sih? Lihat dong, istri Mas sendiri lagi pegang barang banyak juga. Kenapa malah sibuk sama orang lain?" Ratmi juga bersuara, nada getir bercampur tak percaya. "Ibra, kau ini apa-apaan?" Itu perempuan." Namun, Ibra tak menggubris sedikit pun. Ia tetap fokus pada Rania, membukakan pintu mobil untuknya dan memastikan semua belanjaan masuk dengan rapi. "Devi, aku kan sudah bilang sama kamu jika pekerjaanku adalah seorang sopir. Dan Mbak Rania adalah nyonya bosku." Devi menggeleng cepat, wajahnya merah padam. "Tidak masuk akal," serunya, menatap tajam Ibra. "Perempuan itu nyonya bosmu? Mustahil. Dia kan cuma orang kampung, dekil, miskin." "Kamu pasti bohong kan, Mas?" Ia hampir tak bisa menerima kenyataan yang sedang terpampang jelas di depan matanya. Di sisi lain, Rania duduk diam dalam mobil, menatap keluar jendela. Kehadiran Ibra yang sigap tadi seakan menjadi tamparan telak bagi Devi dan ibunya. Dan entah mengapa, kali ini Rania tidak merasa perlu menjelaskan apapun. Biarlah waktu yang membuka kenyataan itu sendiri. Ibra menghela napas panjang, "Iya. Mbak Rania memang nyonya bosku. Aku tidak berbohong. Kalau kamu tidak percaya, terserah. Faktanya, aku bekerja untuknya." "Lalu, siapa tuanmu itu?" tanya Devi setengah menantang. Ibra tersenyum tipis, nadanya sinis. "Sepertinya kamu tidak perlu tahu. Itu rahasia. Yang jelas, tuanku sangat kejam." Perkataan itu membuat Devi makin tersentak. "Kalau begitu berhenti, Mas. Aku tidak rela suamiku jadi sopirnya perempuan itu. Cari kerja lain. Jangan jadi sopirnya perempuan itu." Ibra menatap istrinya dengan pandangan lelah. "Tidak bisa. Pekerjaan ini menjanjikan. Gajinya cukup, aku bisa hidup lebih baik. Tidak ada alasan untuk berhenti." Devi hampir berteriak, suaranya pecah oleh emosi. "Kalau kamu tidak berhenti, keluar dari rumahku, Mas. Aku tidak mau suamiku melayani orang seperti dia. Jangan tinggal lagi di rumahku." Nyonya Ratmi mengangguk setuju, menambahkan dengan suara dingin. "Kamu dengar itu? Jangan pernah injakkan kaki lagi di rumahku. Pergi saja ikut tuanmu itu. Kamu bukan menantuku lagi." Ibra terdiam sejenak, sekilas ada kilatan getir di mata Ibra. Tapi ia segera menepisnya lalu tertawa kecil, tawa yang dingin, membuat Devi makin geram. "Baiklah. Aku tidak keberatan keluar dari rumah itu. Dengan gajiku sekarang, aku bisa menyewa kos-kosan elit. Bisa tidur tenang, makan enak, tanpa harus terus-terusan menafkahi orang-orang yang hanya tahu menghina, menuntut dan tidak tahu berterima kasih." Wajah Devi seketika pucat, mulutnya terkatup rapat. Ia tidak menyangka Ibra akan menjawab seenteng itu. Ibra lantas melangkah ke arah mobil, membuka pintu sopir dengan tenang. Ia sempat menoleh sekilas pada Devi dan Nyonya Ratmi yang masih terperangah. "Kalau kalian pikir aku akan menyesal, kalian salah besar." Ia masuk ke mobil, menyalakan mesin, lalu membawa pergi Rania. Tinggallah Devi dan Nyonya Ratmi berdiri kaku di depan mall, dengan wajah yang penuh campuran amarah, malu, dan tidak percaya. Rania berdiri di balkon kantor Aera, menggenggam kalung yang baru saja ia keluarkan dari kotak kecil beludru. Tatapannya redup, namun ada cahaya lembut yang berpendar di sudut matanya. "Andai ibu masih ada," bisiknya lirih, hampir terhempas angin sore. "Anakmu sekarang jadi desainer, Bu. Bukan mimpi lagi." Ia mengusap liontin berbentuk hati itu dengan hati-hati, seolah sentuhan lembut bisa menghadirkan kembali hangat pelukan ibunya. Dari arah dalam, Matteo melangkah mendekat. Suaranya ringan, seolah sekadar bercanda. "Kalung yang cantik. Sepertinya bukan sekadar aksesori biasa."
Rania refleks menggenggam liontin itu erat, lalu tersenyum samar. Ini peninggalan ibu. Kotak yang kau lihat waktu itu, ingat? Yang kau kira hadiah dari seseorang? Sebenarnya di dalamnya kalung ini. Satu-satunya warisan yang tersisa. Mata Matteo menajam seketika, namun ia cepat menguasai diri. Begitu ya, gumamnya pelan, mencoba menahan gejolak di dadanya. Mata Matteo menajam, tapi ia menahan diri. Boleh kulihat lebih dekat? Hanya kalau kau tidak keberatan, tentu saja. Rania sempat ragu, tapi akhirnya menyerahkannya. Hati-hati, ini rapuh. Matteo menerima liontin itu dengan kedua tangan, seolah sedang memegang sesuatu yang sakral. Ia meneliti detail ukirannya, lalu jemarinya secara refleks menyentuh sisi bawah liontin, titik kecil yang dulu ia tahu benar. Klik. Sebuah suara halus terdengar saat mekanisme tersembunyi terbuka. Rania terkejut. Kau? Bagaimana kau tahu liontin itu bisa dibuka? Matteo menahan napas. Di dalamnya, terbentang dua foto kecil yang mulai pudar. Seorang anak perempuan dengan rambut dikepang dua, dan seorang anak laki-laki bermata terang. Matteo menatap lama foto itu, matanya bergetar. Hampir saja ia memanggil nama asli Rania, Adeline, tapi ia cepat menutup kembali liontin itu, menyembunyikan emosinya di balik senyum tenang. Insting saja, jawabnya datar, mengembalikan liontin ke tangan Rania. Rania menerima dengan tatapan penuh tanda tanya. Kau benar-benar aneh. Seolah tahu lebih banyak tentangku daripada aku sendiri. Matteo hanya tersenyum samar, lalu mematikan rokoknya. Mungkin memang begitu. Ia melangkah pergi, meninggalkan Rania yang masih memegangi liontin dengan gemetar, perasaan tak menentu bergelora di dadanya. Matteo berjalan menjauh dari balkon, langkahnya terdengar tenang di lorong kantor Aera. Namun di balik wajah datarnya, dadanya bergemuruh hebat. Liontin itu? Dio mio. Itu memang liontin yang ia cari selama bertahun-tahun. Liontin yang selalu menghantui mimpinya sejak malam terakhir ia melihat adik kecilnya, yang digendong paksa ke dalam mobil asing, meninggalkan dirinya yang masih berteriak putus asa. Foto di dalamnya belum berubah, wajah bocah perempuan dengan kepang dua, tersenyum cerah, dan bocah laki-laki di sampingnya. Mereka berdua. Ia dan Adeline. Matteo berhenti di ujung lorong, bersandar ke dinding, menutup wajah dengan telapak tangan. Ada desir panas yang memenuhi matanya. Hampir saja ia hancur di hadapan Rania tadi. Hampir saja ia memanggil nama yang selama ini ia simpan. Tapi tidak. Belum. Ia tahu betul, Rania, atau Adeline, begitu namanya dahulu, tidak mengingat banyak tentang masa kecilnya. Bahkan, tatapannya ketika menyinggung liontin tadi penuh kebingungan, seakan ada potongan puzzle yang hilang. Kalau aku terburu-buru, dia bisa menolakku, gumamnya dalam bahasa Prancis yang lirih. Tangan Matteo mengepal di sisi tubuhnya. Ia merasakan dua hal bertolak belakang, kelegaan karena akhirnya menemukan adiknya, dan ketakutan kalau wanita itu tidak akan pernah menerima kebenaran pahit tentang masa lalu mereka. Bagaimana jika ia sudah terlalu nyaman dengan identitas barunya? Bagaimana jika dia menolak untuk percaya? Matteo menatap lurus ke depan, matanya dingin namun penuh tekad. Ia tidak akan menyerah. Tidak setelah semua perjalanan panjang ini. Tidak setelah menanggung rasa bersalah karena gagal melindunginya dulu. Adeline, aku bersumpah, bisiknya nyaris tak terdengar. Aku tidak akan kehilanganku lagi. Kali ini, aku akan melindungimu, meski kau sendiri belum mengenalku. Dengan itu, Matteo menarik napas panjang, merapikan jasnya, lalu melangkah kembali seakan tak terjadi apa-apa, membawa rahasia besar yang hanya ia dan liontin itu yang tahu. Rania masih berdiri di balkon, memandangi liontin di genggamannya. Angin sore menyibak rambutnya, tapi yang terasa justru gelombang resah di dalam dada. Tadi, tatapan Matteo begitu aneh. Saat melihat liontin terbuka, wajahnya seperti ditampar kenangan lama. Itu bukan tatapan orang asing. Itu tatapan seseorang yang mengenali sesuatu. Rania menghembuskan napas panjang, keningnya berkerut. Mungkinkah kalung ini dulunya milik keluarganya? Mungkin ibu membelinya dari luar negeri? Atau, mungkin ibu diberi seseorang, hadiah yang tak pernah diceritakan. Ia menggigit bibir bawahnya. Tapi, masuk akalkah? Ibu hidup sederhana, jarang bepergian,
apalagi sampai ke Eropa. Tidak mungkin beliau punya hubungan dekat dengan keluarga asing seperti Matteo. Namun rasa ragu itu tak mau hilang. Justru semakin kuat. Matteo, seolah tahu setiap detail kecil tentang liontin ini. Bahkan titik rahasia di bawahnya. Rania menunduk, jari-jarinya menyusuri ukiran hati di liontin itu. Ada gejolak aneh di dadanya, antara takut, penasaran, dan harapan yang tak bisa ia mengerti. Mungkin aku harus tanyakan langsung padanya, bisiknya pelan. Daripada terus menerka-nerka. Tapi kemudian ia terdiam, tatapannya menerawang. Bagaimana kalau dia benar-benar tahu sesuatu yang besar? Sesuatu yang bisa mengguncang semua yang ia percaya selama ini? Rania meremas liontin itu erat, lalu menutup matanya sebentar. Apa yang kau sembunyikan dariku, Matteo? Gumamnya, nyaris tak terdengar. Di sudut hatinya, ada satu perasaan lain yang mengganggu. Tatapan Matteo tadi, bukan hanya aneh. Ada rasa sayang yang terpendam, hangat dan nyaris familiar, seakan pria itu memandangnya lebih dari sekadar kolega kerja. Dan itu justru semakin membuatnya takut, sekaligus penasaran.